Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Pak Kristiadi. Kalau Mas Nusron tadi sempat menyinggung, ini melawan sikap yang otoriter. Anda setuju tidak? Keputusan Golkar memecat 3 partainya ini disebut otoriter. Oh iya dong, otoriter, karena juga tanpa ada konsiderasi seperti misalnya Mas Nusron. Dan saya katakan kontribusinya besar sekali. Bagaimana dalam persaingan bisa nomor 1, ya nomor 1 di Golkar, nomor 5 atau 4 di nasional, itu luar biasa. Dan kedua juga kalau ini kepemimpinan itu cuma one man show saja, menurut saya, pasti busuk Golkar ini, ya kan? Cuma sekarang ini orang ribut soal pilpres, tapi setelah itu pasti nanti ada suatu proses di mana kepemimpinannya semacam itu akan menggerus proses Golkar yang akan menjadi menurut saya dikonsolidasi. Ya, itu yang saya kira akan fair terjadi. Tidak menurut Anda kalau mereka menyatakan tadi berdua akan tetap bertahan, mempertahankan ini? Siapa itu? Bang Pumbida dan Mas saya kira kalau pertahankan tetap berada di Golkar maksudnya. Seperti Mas Pumbida. Sebetulnya kalau apa yang dibaca secara jernih, kenapa kok dia memilih Golkar dan kemudian andai kata Prabowo menang dia tetap di Golkar, itu malah masuk akal juga. Karena apa? Karena sebetulnya orang menjadi DPR, meskipun diorbitkan oleh partainya, dia harus lebih mengabdi kepada rakyatnya, tidak tunduk pada fraksi. Yang paling betul itu, DPR itu tunduk pada rakyat, bukan tunduk pada fraksi. Apalagi fraksi yang sewenang-wenang kan begitu. Nah, kemudian juga itu sebetulnya prinsip yang lebih benar daripada sistem presidensial, di mana sebetulnya tidak ada kemudian ada keterikatan bahwa partai-partai kader partai itu harus semua ikut kepada suatu partai saja kalau kemudian dipecat, kalau kemudian menyimpang di garis partai, yang padahal menurut keyakinan mereka lebih mementingkan masyarakat. Itu saya kira yang sebenarnya di forum ini kita juga ingin berupaya mempertemukan begitu 3 kader yang disebutkan dipecat tadi dengan pihak DPP Partai Golkar, pemirsa, tetapi sampai saat ini tim redaksi kami juga belum memperoleh informasi atau konfirmasi dari beberapa nama yang sudah kita telepon untuk bisa menanggapi perbincangan ini. Baik sebelumnya juga untuk kami minta kehadirannya untuk memberikan alasan atau pertimbangan mengapa ada pemecatan 3 kader yang disebutkan otoriter begitu. Tapi kalau kita sebutkan Bang Pumbida dari di media online juga sempat menyinggung begitu ya. Kenapa kalau soal beda pendapat langsung dipecat tanpa ada upaya untuk meminta klarifikasi atau teguran, sementara yang kader yang bermasalah secara hukum di Partai Golkar dan sudah inkrah, tidak dilakukan pemecatan ataupun penonaktifan begitu ya. Padahal sebenarnya suka tidak suka itu kan membawa berat nama Partai Golkar sebetulnya kan. Dan cemar karena sudah memberatkan. Karena yang ingin kita tanyakan juga, apakah memang itu yang terjadi di Partai Golkar ketika ada nilai beda pendapat ini dinilai lebih pada katanya begitu, itu berkhianat begitu. Ya, itu yang saya sesalkan, karena sebetulnya Golkar selama ini dari berbagai macam pengamat, termasuk Pak Jai Kristiadi juga selalu menilai bahwa Golkar ini adalah partai yang paling demokratis. Tetapi ternyata kok di dalam konteks yang sebenarnya ini bisa kita berargumentasi dengan sangat mudahnya, dan sebetulnya di dalam persoalan tidak ada hard feeling secara pribadi saya dengan teman-teman di DPP itu. Ini memang hanya masalah belief gitu ya. Itu menurut saya tinggal waktu, Mas. Kalau soal seperti ini tinggal waktu saja. Setelah pilpres selesai, menurut saya akan ada kristalisasi. Mana Golkar-Golkar yang puritan dalam arti mempertahankan roh, mana sebetulnya Golkar-Golkar yang sebetulnya orang-orang yang banyak persoalannya dan minta perlindungan politik Golkar untuk bisa dilindungi secara dari perkara-perkara hukum. Dan oleh karena itu menurut saya tentu kita tunggu waktu, tapi saya sangat pesimis apakah kemudian juga seperti Pak Abu Rizal bisa bertahan di situ kalau tetap kepemimpinan seperti ini. Kalau Mas Nusron sendiri sudah mencoba untuk meminta klarifikasi ini kepada Ketua Umum atau mungkin Sekjen tentang hal ini secara langsung by phone misalnya, atau Anda tidak merasa perlu melakukan itu? Tidak perlu. Kenapa, Mas? Pertama begini, kita ini menjadi politisi ini itu apa sih? Politisi ini kan tanggung jawab negara dan tanggung jawab kepada rakyat. Kita ini menjadi politisi tidak mengabdi kepada ketua umum, tidak mengabdi kepada bos, tapi kita mengabdi kepada rakyat dan hati nurani. Itu kata Ibnu Khaldun, seorang filosof Islam yang saya yakini. Ketika kami membela Pak Jokowi, kami meyakini saya membela rakyat. Ketika kami membela Pak JK, kami meyakini ini panggilan hati nurani. Kalau sudah panggilan hati nurani, ini adalah panggilan rakyat. Kami berjuang untuk mencari pilihan yang terbaik untuk bangsa ini. Buat apa saya untuk klarifikasi? Dan dasar aturannya ada, maksudnya? Dan dasar aturannya ada. Bukan sekedar nurani saja begitu? Iya. Dan ini juga menjadi inspirasi kepada politisi-politisi lain. Tanggung jawab politik itu kepada rakyat dan hati nurani. Bukan kepada kepentingan. Baik, Pak Nusron.
Terima kasih Mas Pumbida, terima kasih. Tapi terakhir sebagai penutup, Pak J. Kristiadi, saya ingin dengar dampaknya bagi Partai Golkar sendiri kalau memang ada pemecatan seperti ini seperti apa? Karena disebutkan juga nanti ada beberapa nama lagi yang dipertimbangkan untuk gini, dampak Partai Golkar yang sebenarnya sudah dikenal bahwa sebetulnya di kepemimpinan di Golkar selama Pak Abu Rizal ini lebih menampilkan Pak Abu Rizal daripada mengangkat Golkar. Oleh karena itu kalau kepemimpinan itu diteruskan, terjadi proses pembusukan di dalam yang saya kira itu sudah begitu keras waktu mulai ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, tapi semua bisa tertutup karena sekarang ini memang ada gawi seperti ini. Tapi saya yakin bahwa kalau ini diteruskan ada proses pembusukan yang akan membujarkan Partai Golkar. Sayang sekali dialog ini tidak lengkap karena tidak ada konfirmasi dari pihak DPP Partai Golkar karena memang mereka berkeberatan sepertinya untuk ikut dalam perbincangan ini. Tapi kalau dari Bung Pumbida dan Mas Nusron sendiri tidak keberatan ya kalau misalnya dipertemukan? Oh tidak. Kalau saya dengan senang hati. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Prime Time News, Mas Pumbida, Mas Nusron, Pak Kristiadi. Sama-sama. Sesaat lagi Prime Time News akan hadir dengan informasi Kemenpora membatalkan